Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi dengan channel Agum Gumelar. Di sini saya akan membahas tentang pengajuan proposal yang akan saya gunakan dalam penelitian. Sebelum kepada pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu terhadap profil presentator, di mana nama presentator Agum Gumelar, NPM 1861210008, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN semester 7 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mandiri. Nah, di sana ada kontak Facebook dan Instagramnya. Tujuan proposal ini dikarenakan sekarang kan sudah memasuki abad ke-21, maka perlu pembelajaran abad ke-21, di mana pembelajaran abad ke-21 ini ada 4C. Yang pertama communication, yang kedua collaboration, yang ketiga critical thinking dan problem solving, dan yang keempat ada kreatif dan inovatif. Di mana semua ini penting untuk apa? Untuk meningkatkan atau menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik itu. Maka pengajuan proposal ini berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21. Dengan itu, presentator mengajukan judul tentang analisis implementasi pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN dalam menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS peserta didik. Nah, untuk bab proposal ini dibagi menjadi 3 bab. Bab ke-1 ada pendahuluan, bab kedua ada kajian pustaka, dan bab ketiga ada metode penelitian. Baik, kita mulai dari bab 1, pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu ada latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang, di mana yang melatar belakangi presentator untuk mengajukan proposal ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran abad ke-21 ini, di mana yang sangat penting untuk dipelajari dan juga diterapkan di dalam pembelajaran sekarang. Yang kedua yaitu tentang rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, baik itu peserta didik dan juga guru itu sendiri. Yang ketiga, penerapan, tanggapan, atau respon peserta didik terhadap implementasi pembelajaran abad ke-21. Yang keempat, ada kendala-kendala yang dihadapi di dalam implementasi pembelajaran abad ke-21 itu sendiri. Tujuan penelitian ini ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran secara aktual dan faktual dari analisis implementasi pembelajaran abad ke-21 pada mata pelajaran PPKN dalam menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nah, adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui perencanaan implementasi pembelajaran abad ke-21 pada mata pelajaran PPKN dalam menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nah, yang kedua, untuk mengetahui penerapan implementasi pembelajaran abad ke-21 pada mata pelajaran PPKN dalam menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui tanggapan atau respon peserta didik terhadap implementasi pembelajaran abad ke-21 pada mata pelajaran PPKN. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui kendala-kendala dalam implementasi pembelajaran abad ke-21 pada mata pelajaran PPKN dalam menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Baik, kita memasuki bab 2, yaitu tentang kajian pustaka, di mana di dalamnya ada tentang teori-teori yang digunakan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini
Yang pertama ada pembelajaran abad 21 oleh Nabilah Nana 2020 halaman 3. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS oleh Krunik dan juga Rudik. Helmawati 2019 halaman 134. Selanjutnya, teori ketiga yang digunakan dalam penelitian ini mengenai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013. Teori terakhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 4. Bab terakhir yaitu bab 3 tentang metode penelitian, di mana di dalamnya terdapat pendekatan dan metode penelitian, ada juga teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga ada lokasi dan sampel penelitian. Baik, kita mulai dari pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan penelitian. Secara metodologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yang berusaha menggambarkan dan juga menjelaskan kejadian suatu peristiwa atau objek yang terjadi di lapangan. Baik, untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan juga teknik dokumentasi. Di mana untuk teknik observasi, keberadaan peneliti secara langsung di lapangan dapat memberikan kesempatan yang luas untuk mengumpulkan data, yang dijadikan dasar untuk mendapatkan data yang lebih terinci dan juga akurat. Selanjutnya, untuk teknik wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan juga dapat dilakukan melalui tatap muka atau face to face ataupun dengan menggunakan telepon. Selanjutnya, untuk teknik dokumentasi, data yang diperoleh dari studi dokumen dapat menjadi narasumber bagi peneliti selain wawancara dan juga observasi. Selanjutnya, dalam teknik analisis data, ada reduksi data, ada display data, ada kesimpulan, dan juga ada triangulasi. Dalam reduksi data, dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dalam display data, menyajikan data secara terperinci dan juga menyeluruh dengan mencari pola hubungannya. Dalam kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian. Dalam triangulasi, mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan juga berbagai sumber data. Dan yang terakhir ada lokasi dan sampel penelitian, di mana lokasi penelitiannya itu di SMK Negeri 1 Subang, dan untuk subjek penelitiannya itu guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan juga peserta didik SMK Negeri 1 Subang. Dan untuk populasi dan sampelnya, populasinya yaitu guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan juga peserta didik SMK Negeri 1 Subang. Dan untuk sampelnya 3 guru PPKN dan juga peserta didik kelas 10. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam hal penjelasan, materi dan juga presentasi. Serta mohon kritik dan saran yang membangun kepada presentator dalam hal konten kali ini. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.